Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Chandrawigati. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum buka emas di Bukalapak. Yang pertama adalah pengertian fintech. Fintech adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang dihubungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan pengguna teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Yang selanjutnya ada pengertian fintech syariah. Fintech syariah merupakan suatu kombinasi dari inovasi yang berada di bidang fintech atau keuangan dan teknologi dalam mempermudah proses transaksi dan investasi yang didasarkan pada dasar-dasar hukum syariah atau hukum Islam. Meskipun tergolong masih baru di Indonesia, namun perkembangannya sudah terhitung cukup cepat. Yang selanjutnya, dasar hukum peraturan Bank Indonesia. Dalam fintech konvensional diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 sebagai berikut. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Selanjutnya, dasar hukum peraturan Fatwa DSN MUI. Dalam Fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI-2/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan hukum yang ditentukan dalam fatwa adalah layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi diperbolehkan dengan syarat sesuai prinsip syariah. Yang kedua, pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti aturan yang terdapat. Nah, di sini selanjutnya adalah pelaksanaan praktikum. Yang pertama, pelaksanaan praktikum adalah proses pendaftaran. Langkah pertama adalah memasukkan data nasabah dan data yang harus dipakai, seperti nama lengkap, email atau nomor HP, jenis kelamin, username atau password. Di sini ada contoh atau bukti praktikum saya yang telah saya lakukan di Bukalapak. Proses yang kedua adalah proses buka emas. Langkah-langkah proses buka emas adalah pilih menu beli, klik unit pembelian untuk memilih jumlah gram emas yang akan dibeli. Seperti contoh yang ada pada slide di atas, saya telah melakukan proses pembelian di Bukalapak dengan membeli senilai 25.000 dengan berat 0,026 gram. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah transaksi pembelian. Melakukan pembelian investasi buka emas menggunakan metode pembayaran Indomaret dengan nominal 25.000 dengan membayar biaya admin 2.500. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data tiap minggu laporan praktikum investasi di buka emas. Yang pertama adalah 1 minggu pertama. Harga emas mengalami penurunan sebesar 1.146 atau 4,60%. Perkiraan jumlah saldo emas turun menjadi 23.787, sehingga transaksi investasi yang saya lakukan mengalami kerugian. Kemudian pada minggu kedua juga mengalami penurunan yang sangat besar, yaitu sebesar Rp1.327 atau 5,32%. Perkiraan jumlah saldo emas turun menjadi Rp23.606, sehingga transaksi investasi emas yang saya lakukan adalah mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian pada minggu ketiga mengalami penurunan yang sangat banyak, yaitu Rp1.534 atau 6,15%. Perkiraan jumlah saldo emas turun menjadi Rp23.399, sehingga transaksi investasi emas yang saya lakukan mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian juga pada minggu keempat, emas mengalami penurunan sebesar 2.414 atau 9,68%. Perkiraan jumlah saldo emas turun menjadi Rp22.519, sehingga transaksi investasi emas yang saya lakukan adalah mengalami kerugian. Nah, di sini adalah penyebab kerugian investasi buka emas di Bukalapak adalah harga emas yang sangat fluktuatif dalam beberapa bulan terakhir. Naik turunnya harga emas yang sangat tidak menentu mengakibatkan minusnya laba investasi di buka emas, sehingga mengalami kerugian.
Sekian presentasi laporan hasil praktikum buka emas di Bukalapak dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.